Di sebuah sudut Jakarta, tahun 1997, ada sebuah warung kecil yang terkenal karena satu hal, bebek panggangnya yang luar biasa enak. Warung itu dikelola oleh seorang pria bernama Pak Giman. Setiap hari, warungnya selalu ramai. Bahkan pelanggan rela antre panjang demi mencicipi bebek panggang yang konon katanya punya rasa tiada tanding. Yang membuat orang-orang penasaran bukan hanya soal rasanya yang lezat, bebek panggang di warung Pak Giman selalu habis, tapi stoknya seperti tidak pernah berkurang. Berapapun banyaknya pelanggan, selalu saja ada bebek panggang yang tersaji hangat di piring. Para tetangga mulai bergunjing. Ada yang bilang Pak Giman punya resep rahasia yang diturunkan dari leluhur. Ada juga yang berbisik bahwa dia menggunakan mantra tertentu agar dagangannya selalu laris. Tapi ada satu cerita yang pelan-pelan mulai menyebar, cerita tentang pesugihan. Kabar itu mulai berhembus dari seorang mantan karyawan warung Pak Giman. Katanya, di dapur belakang warung itu ada suara-suara aneh setiap malam. Kadang terdengar suara bebek berkokok, meski tak pernah ada bebek hidup di sana. Kadang terdengar suara tawa kecil, seperti anak-anak, tapi samar dan menyeramkan. Suatu malam, salah satu warga yang penasaran memutuskan mengintip ke dapur belakang. Dari celah jendela, dia melihat Pak Giman duduk bersila di lantai, menghadap sebuah nampan berisi sesajen. Ada bunga-bunga, dupa yang mengepul, dan sepotong bebek panggang. Di hadapannya, samar-samar terlihat bayangan hitam berbentuk seperti manusia, tapi tubuhnya kecil dan membungkuk. Keesokan harinya, warga yang mengintip itu jatuh sakit. Dia menggigil hebat dan mengigau, menyebut-nyebut tentang bebek dan suara tawa. Tak lama setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Semenjak itu, warung Pak Giman semakin ramai. Tapi, setiap kali orang makan di sana, mereka mengaku sering mendengar suara gemerisik aneh di bawah meja, seperti langkah-langkah kecil atau bisikan pelan yang tidak jelas asalnya. Dan ada satu kebiasaan ganjil. Pelanggan yang datang sendirian sering merasa seperti ada yang duduk di kursi sebelah mereka, meskipun kursi itu kosong. Dan suatu malam, seorang pelanggan yang penasaran memutuskan untuk datang lebih larut dari biasanya, berharap bisa melihat dapur belakang yang selama ini jadi sumber gosip. Dia menunggu sampai warung sepi, sampai akhirnya Pak Giman mematikan lampu bagian depan. Pelanggan itu mengendap-endap menuju jendela dapur. Apa yang dia lihat malam itu tidak pernah bisa dia ceritakan pada siapapun, karena sejak malam itu dia juga menghilang. Beberapa hari setelah pelanggan itu menghilang, suasana di warung Pak Giman mulai terasa berbeda. Meski tetap ramai, ada hawa dingin yang aneh merambat di setiap sudut warung. Pelanggan-pelanggan setia mulai mengeluhkan hal-hal ganjil. Piring yang tiba-tiba bergeser sendiri, suara cekikikan pelan dari arah dapur, atau sesekali bayangan kecil berlari melintas di ujung mata. Suatu malam, seorang karyawan baru bernama Rudi yang belum lama bekerja di sana memberanikan diri untuk lembur membereskan dapur. Ia tahu tentang rumor yang beredar, tapi ia tak terlalu percaya. Hingga saat ia sendirian di dapur, ia mendengar suara gemerisik di balik lemari penyimpanan. Suara seperti kuku yang menggaruk kayu perlahan. Dengan tangan gemetar, Rudi mendekati lemari itu. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara itu terhenti. Ia menelan ludah, lalu perlahan membuka lemari. Kosong, hanya peralatan dapur biasa. Tapi saat ia berbalik, wajahnya hampir bersentuhan dengan sesuatu. Makhluk kecil, bertubuh gosong seperti bebek yang terbakar, dengan mata merah menyala dan mulut menyeringai lebar menampakkan gigi-gigi tajam. Sebelum Rudi sempat berteriak, makhluk itu melompat ke arahnya.
Keesokan paginya, Pak Giman membuka warung seperti biasa. Tapi Rudi tidak pernah muncul. Saat karyawan lain mencarinya di dapur, mereka hanya menemukan seragam Rudi tergeletak di lantai, basah dan berlendir, seolah baru saja keluar dari mulut sesuatu. Sejak itu, suara cekikikan semakin sering terdengar. Pelanggan-pelanggan mulai melihat bayangan kecil berlari di antara meja-meja. Beberapa bahkan bersumpah melihat sepasang mata merah mengintip dari celah dapur. Tapi Pak Giman hanya tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, suatu malam, seorang pelanggan tetap yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menunggu warung tutup, lalu bersembunyi di salah satu sudut. Tengah malam, saat warung benar-benar sepi, ia mendengar langkah pelan menuju dapur. Dari celah pintu, ia mengintip. Di dalam, Pak Giman duduk di lantai, menghadap sesajen seperti biasa. Tapi, kali ini ada lebih banyak bebek panggang di hadapannya. Dan di sekelilingnya, duduk makhluk-makhluk kecil itu. Tubuh mereka gosong, mata mereka merah, dan mereka tertawa pelan sambil menatap bebek-bebek itu dengan rakus. Saat pelanggan itu berusaha mundur, kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah piring jatuh dan pecah. Suara tawa di dalam dapur terhenti. Dengan gerakan cepat, makhluk-makhluk itu menoleh ke arahnya, dan pintu dapur perlahan mulai terbuka. Pintu dapur berderit pelan saat terbuka. Pelanggan yang bersembunyi itu menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Di dalam, makhluk-makhluk gosong itu berdiri diam, mata merah mereka menatapnya tajam, seperti anak-anak kecil yang ketahuan bermain di tempat yang tidak seharusnya. Tapi tidak ada kepolosan di mata mereka, hanya kelaparan. Pak Giman tidak bergerak, hanya tersenyum tipis. Senyum yang terlalu lebar, terlalu salah. Dengan suara parau, ia berkata, "Kamu lapar?" Pelanggan itu tidak menjawab. Ia mencoba mundur perlahan, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah sesuatu menahannya. Matanya masih terpaku pada makhluk-makhluk itu. Salah satu dari mereka menjulurkan tangannya yang kurus kering, menunjuk ke arah bebek panggang yang masih mengepulkan asap di atas nampan. "Kamu mau coba?" tanya Pak Giman lagi. Seketika, seluruh makhluk itu bergerak sekaligus. Tidak berlari, tidak melompat, hanya tiba-tiba lebih dekat, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Nafas mereka panas, tercium bau anyir dan gosong. Ada sesuatu yang menetes dari mulut mereka. Lendir hitam yang meleleh ke lantai, mengeluarkan suara mendesis saat menyentuh ubin. Pelanggan itu ingin menjerit, ingin berbalik dan lari. Tapi tubuhnya tetap terpaku di tempat. Kakinya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangannya. Telinganya dipenuhi suara cekikikan kecil, berbisik-bisik, bercampur dengan suara sesuatu yang mengunyah di dalam dapur. Lalu, tiba-tiba, gelap. Ketika pelanggan lain datang keesokan harinya, warung Pak Giman masih buka seperti biasa. Bau bebek panggang menguar di udara, menggoda siapa saja yang lewat. Semua tampak normal. Hanya saja, di sudut warung ada kursi kosong yang tidak pernah lagi diduduki siapapun. Dan di lantai, samar-samar ada bekas jejak kaki kecil yang gosong, jejak yang tidak pernah bisa dihapus. Sejak kursi kosong itu ada, suasana warung Pak Giman semakin berat. Pelanggan tetap mulai jarang datang, digantikan oleh wajah-wajah baru yang tidak tahu apa-apa. Tapi, setiap kali seseorang duduk di kursi itu, mereka mengeluh hal yang sama. Hawa dingin yang menggigit, bau anyir samar yang tiba-tiba tercium, dan perasaan seakan ada sesuatu yang mengawasi dari bawah meja. Suatu malam, seorang pengamen datang. Ia melihat warung yang ramai dan memutuskan masuk, berharap bisa menghibur pengunjung dan mendapatkan sedikit rezeki. Tanpa sadar, ia duduk sebentar di kursi kosong itu sambil menyetem gitarnya. Begitu ia duduk, tubuhnya menegang, matanya membesar,
dan ia mulai berkeringat meski malam itu panas. "Mas, kenapa?" tanya salah satu pelanggan. Si pengamen tak menjawab. Ia hanya melirik ke bawah meja dengan mata terbelalak. Bibirnya gemetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba ia melompat berdiri. Gitarnya terjatuh dengan suara berdentang keras. Ia berlari keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan barang-barangnya. Suara cekikikan kecil terdengar samar dari bawah meja, membuat beberapa pelanggan merinding dan buru-buru menyelesaikan makanan mereka. Malam itu, Pak Giman hanya tersenyum sambil mengelap meja seperti tak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya kabar menyebar. Si pengamen ditemukan tewas di pinggir kali, matanya melotot, wajahnya pucat, dan lidahnya terjulur panjang seolah menjerit sebelum napas terakhir. Tubuhnya basah, berbau anyir seperti air kotor, dan di kulitnya ada bekas cakaran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saat itu, kursi kosong itu dibiarkan tak tersentuh. Tapi setiap malam, beberapa pelanggan bersumpah melihat bayangan kecil duduk di sana. Kakinya menjuntai, berayun pelan sambil mengeluarkan suara cekikikan samar. Dan di dapur, suara garukan di lemari semakin sering terdengar. Malam itu, hujan turun deras, membuat suasana di warung Pak Giman semakin muram. Kilatan petir sesekali menerangi warung, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di sudut ruangan. Beberapa pelanggan mulai merasa tak nyaman, tapi aroma bebek panggang yang menggoda selalu berhasil menahan mereka di tempat. Di tengah hujan deras itu, seorang gadis kecil masuk ke warung. Basah kuyup, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Tanpa bicara, ia berjalan perlahan menuju kursi kosong itu dan duduk. Semua mata tertuju padanya. Tak seorang pun mengenal gadis itu. Tapi yang membuat mereka bergidik adalah begitu gadis itu duduk, kursi itu berderit seolah ada sesuatu yang lebih berat dari tubuh mungilnya. Pak Giman keluar dari dapur, melihat gadis itu, dan tersenyum. Tapi kali ini senyumnya berbeda, terlihat lebih lebar, lebih gelap. "Sudah lama menunggu ya?" katanya pelan. Gadis itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba suara cekikikan kecil terdengar dari bawah meja. Makin lama makin banyak, makin keras, seperti ada banyak makhluk yang tertawa bersama. Salah satu pelanggan, seorang pria paruh baya, bangkit dengan wajah tegang. "Pak Giman, ini apa sebenarnya?" Suaranya bergetar. Pak Giman hanya menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Makan saja, Pak, sebelum mereka yang makan Anda." Tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip. Kilat menyambar di luar, dan dalam cahaya singkat itu, semua pelanggan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di bawah meja-meja, di balik kursi-kursi, makhluk-makhluk kecil itu merayap. Tubuh mereka gosong, mata mereka merah menyala, dan mereka menyeringai dengan gigi-gigi tajam yang berkilat. Saat lampu padam total, suara cekikikan itu berubah menjadi gemuruh. Langkah-langkah kecil berlari ke segala arah, dan di tengah kegelapan terdengar suara seseorang berbisik, pelan, tepat di telinga salah satu pelanggan. "Sekarang giliranmu." Suara bisikan itu membuat pelanggan yang mendengarnya langsung melonjak mundur, napasnya memburu. Tapi kegelapan membuat segalanya kacau. Meja terguling, piring pecah, dan suara langkah kecil itu semakin mendekat. Di tengah kekacauan, terdengar suara jeritan pertama. Lampu berkedip sekali lagi, dan dalam kilatan singkat itu, mereka melihatnya. Seorang pelanggan tergeletak di lantai, matanya membelalak kosong, wajahnya membiru, dan tubuhnya dipenuhi bekas cakaran kecil yang basah dan berkilat. Pak Giman tetap berdiri di sudut ruangan, senyumnya makin lebar. "Tenang saja, mereka hanya lapar." Suaranya datar, nyaris seperti bisikan.
Saat lampu berkedip lagi, makhluk-makhluk kecil itu terlihat memanjat meja, bergerak cepat dengan tubuh gosong mereka yang mengeluarkan suara seperti daging terbakar. Dan mereka tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu penuh gigi. Pelanggan-pelanggan mulai berlari menuju pintu. Tapi pintu warung itu tidak mau terbuka. Mereka menggedor, menjerit, tapi suara mereka tenggelam oleh cekikikan yang semakin keras. Satu persatu mereka terjatuh. Ada yang terseret ke bawah meja dengan cengkraman tangan kecil yang kuat. Ada yang terdiam dengan mata terbuka kosong saat makhluk-makhluk itu merayap ke tubuh mereka. Dan di tengah semua itu, gadis kecil yang duduk di kursi kosong hanya menatap, tersenyum tipis. Saat akhirnya hanya tersisa sunyi, warung Pak Giman kembali seperti semula. Meja-meja rapi, tidak ada pecahan piring, tidak ada jejak kekacauan. Dan kursi kosong itu masih ada di sana. Pagi harinya, warung buka seperti biasa. Bebek panggang yang menguar tetap mengundang pelanggan baru. Tapi kali ini, kalau diperhatikan baik-baik, suara cekikikan kecil itu tidak lagi hanya terdengar di dapur.